Hai, kenalin gue Anita, host kalian di Spending Nyaman, Saving Aman, di Tanya Ahwi Network. Nit, kemarin lu kelihatannya jalan-jalan tuh, asik banget ke Jepang. Emangnya background kerjaan lu apa sih kok bisa sampai nabung ke Jepang? Nabung sih bisa-bisa aja, kerjaan gue biasa kok kantoran. Emang bidang apa kerjanya? Kalau gue udah lama sih kerjanya di lembaga sosial. Oh, terus ke Jepang itu di planningnya dari kapan emang? Sebenarnya sih cita-cita ke Jepang 2020 ya, tapi baru kesampaiannya 2025. Itu 5 tahun. Wow, lah terus nabungnya jadi 5 tahun juga? Nabung spesifiknya sih sebenarnya like 1 tahun terakhir ya. Kalau misalnya nabung jalan-jalannya emang udah ada tiap tahun budgetnya gitu. Oh, jadi in between itu sambil pernah jalan-jalan ke lokasi lain juga dong? Pernah dong, 2019 sebelum COVID gue sempat main ke Korea. 2023 kalau nggak salah main atau 24 ya ke Thailand. Wow, dengan jalan-jalan ke sana aja masih bisa punya saving ke Jepang juga berarti. Puji Wah. Tuhan. Wah, hebat banget pengaturan keuangannya. Thank you. Emang kenapa sih harus ke Jepang tuh impian lo? Sebenarnya sih karena mungkin dari kecil gue udah baca komik ya, nonton anime. Jadi akrab aja gitu sama cerita-cerita Jepang. Jadi kan kepo ya, penasaran gitu. Realnya Jepang kayak apa sih? Jadi lu ke Jepang itu tujuannya untuk mencari tempat-tempat spot yang lu pengen gitu? Sebenarnya sih spot banget enggak, tapi lebih kayak merasakan Jepang. Karena kalau spot lebih ke gue nonton Korean drama juga sih. Jadi kalau yang ke Korea waktu itu lebih ngincer spot-spot drama memang. Tapi kalau yang Jepang kali ini gue cuma pengen merasakan gimana gitu Jepang tuh. Oh gitu. Emang kemarin ke Jepang berapa lama nih? Aku kemarin sama perjalanan kayaknya kurang lebih 10 hari ya. Oh, 10 hari itu ngabisin budget berapa nih kalau boleh tahu? Spill kayak di luar pesawat, di luar belanja, ya kurang lebih angka puluhan. Kasaran mau dibuka? Waduh, Kepo terserah nih. tuh. Boleh dibuka nggak nih di sini nih? Ya 20 lah budgetinnya. Wow, itu nabungnya lumayan banyak juga ya, bisa sampai 20 juta ya berarti ya. Tapi kalau dihitung-hitung sebulan 1 juta, 2 tahun bisa tuh ke Jepang. Iya ya, waktu itu lu katanya dari planning spesifiknya dari 2024. 2025 akhir ya, akhir mau baru jalan ya. Iya. Iya, 2 tahun ya, berarti ya bener bisa juga ya. Ditambah sama yang dari keinginan lu 2020 itu ya berarti. Betul, yang jadi udah dicicil-cicil sedikit-sedikit. Bener banget, beli yennya juga nyicil kok. Jadi setahun sebelum udah mulai tabungnya pakai yen. Oh, lu nabungnya pakai yen bukan dari rupiah? Ada yang rupiah, ada yang yen karena udah tahu mau ke Jepang. Oh, jadi beli yennya tuh dari dulu, dari sebelum-sebelumnya. Yes. Jadi itu dipakein ke mana? Beli di banknya langsung atau beli uang fisiknya? Kalau gue belinya di bank digital. Oh, jadi bank digital. gue transaksi di Jepang pun ada beberapa pakai bank digital. Nah, dari yen itu akhirnya kepake buat spending di Jepang. Oke, berarti kan tadi 20-an tuh. Gue kepo deh. Jadi menentukan di sana itu lokasi-lokasinya itu berdasarkan budget atau lu tentukan dulu lu mau kemana baru hitung budgetnya sih? Kalau gue tentuin dulu lokasinya. Karena ngaruh ke jarak tempuh dan juga hari yang bisa gue spend di sana. Kan gue keterbatasan cuti ya kok. Jadi kan harus mikirin ini lokasinya jauh apa enggak, terus misalnya berapa malam mau di sana, baru deh tuh nentuin titik-titik yang lebih rinci. Itu udah ditentuin termasuk lu cari tuh misalnya tempat tinggal kek mungkin atau ada makanannya. Kalau tempat tinggal prioritas, karena Jepang tuh lumayan rame. Jadi kalau misalnya nggak diprioritasin, takutnya habis, malah dapetnya lebih mahal tempatnya. Jadi lu basicnya booking tempat tinggalnya udah jauh-jauh hari dong? Dibilang jauh hari juga enggak ya. Gue dapet cuti tuh kayak 3 bulan sebelum ya approval cuti. Jadi di situ baru tuh ngejar booking tiket, ngejar lokasi penginapannya juga milih-milih gitu ya. Tapi at least udah dibudgetin sih semalam bisanya berapa gitu. Jadi nggak
sebisa mungkin nggak bisa over gitu. Wow, keren banget nih. Berarti kalau dalam proses penentuan jalan-jalan itu di sana lokasinya itu, lu sendiri atau enggak? Karena gue lihat lu perginya selalu ada temen kadang-kadang ya. Gue sih bukan tipe yang solo traveler banget gitu. Jadi at least gue berdua deh sama temen gue. Dan biasanya temen yang pergi ke negara tujuan ini yang memang suka negaranya juga. Jadi kita bisa explore tuh. Atau bahkan yang udah sering ke sana. Jadi gue kayak punya guide lokal. Wah, itu penting itu. Iya. Itu penting banget ya kalau punya guide lokal. Kalau nggak ntar bisa nyasar susah di Betul. sana. At least sama yang udah berpengalaman deh ke negaranya. Karena kan negara asing ya, jadi kita juga perlu adaptasi. Tapi bukannya kalau katanya ke Jepang itu warga negara sana yang lokal itu sering membantu kalau kita nggak tahu, even kita susah bahasanya, dari banyak cerita katanya suka senang membantu ya kalau kita tersesat atau apa gitu. Kalau di sana sih iya sih, orangnya bisa membantu, tapi nggak yang semuanya ramah juga gitu. Jadi ya play safe aja sih kalau gue. Nah, kepo nih kalau gitu. Bahasa gimana bahasa? Bahasa, mereka pasti ngomong bahasa Jepang dulu. Tapi kalau kita balesnya bahasa Inggris, mereka langsung bahasa isyarat. Oh, bahasa isyarat. Langsung berubah jadi gestur gitu ya, bahasa tubuh jadinya. Pakai HP nggak? Terjemahin apa yang kita mau sampaikan gitu. Makanya pakai HP nggak ya? Lupa aku. Kayaknya sih nggak Google tahu Translate sih. biasanya. Kadang-kadang kan ada yang pakai Google Translate, terus dipencet apa tuh yang bisa langsung dia ngomong. Iya langsung. sih, tapi aku waktu itu enggak sih, karena aku nyari sebuah barang, terus dia nggak tahu bahasa Inggris yang aku maksud, akhirnya aku menggunakan gambar. Jadi Google aja gambar ya, butuhnya yang ini gitu. Atau kalau ngomongin harga, kalkulator deh paling aman. Segini ya gitu. Itu buat nego ya? Buat nego atau buat kasih tahu harga dari mereka. Oh, buat kasih tahu harga. Oke. Nah, itu kalau di sana berarti pengalaman baru tuh kalau kayak gitu ya, ngomong dengan orang yang bahasanya berbeda tetapi kita tetap punya cara ya sebenarnya untuk komunikasi sebenarnya. Iya dong, betul. Kan namanya juga manusia ya. Kepepet-kepepet ya tadi bahasa tubuh gitu, ekspresi. Oke, nih ada hal lain nih yang gue mau tanya nih di luar lu kan udah pergi ke sana nih. Dalam prosesnya lu menabungnya itu di awal, itu sebenarnya tantangan terbesarnya apa sih? Kan 1 juta sebulan tuh kurang lebih kata lu tadi. Berarti kan dari 2024, 2025 lu pergi 2025 akhir, berarti kan at least udah hampir 2 tahun ya. Berarti kan bener 20 jutaan tuh. Tantangan terbesarnya apa sih nabung 1 juta sebulan itu? Tantangan terbesarnya adalah pengeluaran dadakan. Misalnya kayak gue harus tiba-tiba berobat gitu. Jadi kan pengeluarannya nambah ya. Dan belum tentu bisa reimburse kantor atau bahkan udah over limit gitu. Jadi ya itu sih yang butuh dadakan, itu sih yang biasanya ngehambat atau nguras tabungan jalan-jalan. Oh, tapi lu nggak siasatin tuh biasanya kalau orang-orang kan kalau pergi jalan-jalan, apalagi Jepang nih, orang selalu buka just tip. Lu nggak cari tambahan tuh dengan cara just tip tuh? Just tip itu kan kayaknya banyak banget tuh yang barang-barang import dari Jepang itu kan JDM. Iya. Sayangnya gue bukan tipe yang shopping banget gitu ya. Terus kemarin juga gue nggak bawa bagasi besar. Itu salah satu trik untuk gue bisa explore kotanya. Karena gue keliling kan, jadi gue nggak mau bagasi gue terlalu gede. Kenapa? Karena bagasi yang besar itu bikin capek gitu. Apalagi kalau tempatnya kita belum tahu nih apakah dia gampang, misalnya gini, nggak banyak tangganya, exist gitu. Jadi kan kita nggak tahu nih medannya, kita akan angkat-angkat bagasi itu seberapa banyak gitu. Wah, angkat barang PR banget. Iya, kan gue mau liburan, bukan mau dagang gitu. Ya, kalau mau dagang sebenarnya boleh, biasanya hari terakhir nggak tuh sih belanja? Bisa sih, kalau suka sih monggo aja gitu ya. Tapi kalau gue bukan, tipenya bukan yang gitu. Oke, nah lu kalau udah kayak gitu kan lu orangnya budgeting banget nih. Nih keponya aja nih, keponya gue nih, lu nggak ada just tip, berarti kan nggak ada penghasilan tambahan. Nah, selama di sana tuh over budget nggak sih sebenarnya apa yang lu lakukan tuh dengan makan? Mungkin kalau apa ya, kalau tempat tinggal mungkin udah dibikin jauh-jauh hari ya. Kalau makan itu kan on the spot atau oleh-oleh gitu, itu over budget nggak sih sebenarnya yang kemarin? Kalau dibilang over budget, nggak juga sih. Maksudnya masuk di buffer yang gue sempat cerita di
podcastnya Ciahui. Jadi masih dapet tuh buffer 10% gitu. Tapi kalau misalnya dibilang over budget, nggak juga sih. Makan malah underspend gue terbilangnya. Kenapa? Karena di sana juga makanannya banyak. Kayak mungkin gue juga over budgeting kali ya. Jadi aman gitu, play safe. Budgetnya cukup tinggi buat makan karena gue suka makan gitu. Jadi gue mau explore kuliner di sana. Nah ternyata cukup hemat. Kenapa? Karena udah kenyang. Makanan apa yang lu paling pengen sih sebenarnya kalau lu kesana sih sebenarnya? Kalau di sana kemarin tuh gue nyarinya dango. Teman-teman tahu nggak dango? Dango tuh kayak kue mochi, terus ditusuk gitu. Biasanya warnanya putih, pink, hijau. Nah, kalau yang gue cari tuh yang versinya anget. Jadi kalau di supermarket atau di mana ya, kayak supermarket minimarket tuh adanya yang dingin. Nah, gue carinya yang anget. Yang anget kenapa? Karena ada rasa asapnya gitu loh, kayak dibakar dulu, terus dikasih sausnya, terus ada bubuk kedelainya. Wah, enak banget deh pokoknya. Yang gua tahu sih yang viral di internet itu tuh yang suami sama istri yang pukul-pukul apa tuh namanya? Mochi. Yang pukul-pukul mochi tuh. Heeh. Ya itu tuh ada beneran nggak sih yang kayak gitu tuh yang bener-bener pukul-pukul dengan kecepatan yang kayak gitu? Apa itu cuma video aja tuh? Wah, kemarin gue kesana nggak nemu lagi kok. Jadi sebenarnya kepo juga sih sama itu. Cuman waktu kemarin menelusuri jalan-jalan di Jepang, nggak bisa ketemu. Mungkin tempat gue yang kurang tepat. Oke. Nah, nih gue kepo aja nih sebelum kita ke tahap selanjutnya nih gimana sih lu mengelola ini semua gitu loh kan tidak mudah ya untuk jalan-jalan dengan apalagi ada temen lu juga bukan sendiri kan ada dua kepala gimana sih cara manage-nya biar kalian tuh udah satu kepala gitu di sana nggak yang habis satu kesini tiba-tiba gue pengen kesini nih gitu loh bisa berubah di tengah gitu gimana sih? Sebenarnya gue sama temen gue juga udah rencanain ya tiap harinya mau acaranya kemana gitu. Tapi kita nggak yang terpaku sama jam atau ya kita senikmatnya kita gitu. Menikmati spot-spot yang kita kunjungi. Nah kalau misalnya kita pengennya beda, ya nggak apa-apa sih. Pisah aja dulu sebentar. Misalnya kayak kemarin gue pengen ke toko benang. Temen gue pengen ngegambar di pinggir sungai, ya udah satu hari itu kita kayak setengah hari kita pisah dulu gitu, jalan sendiri jadinya. Toko benang, lu nggak jauh-jauh ya di sini bikin bikin apa tuh namanya? Crochet. Di sana juga lu beli bahannya? Iya, Jepang tuh banyak banget toko benangnya cakep-cakep lagi, tapi mahal. Jadi dibeli nggak intinya? Ada sih yang dibeli, Asik. tapi ya masih di bawah budget dulu ya, direm dulu ya. Kalau nggak direm bahaya tuh kayaknya belanjanya tuh. Boncos kayak gua. Lebih deh tuh buffer 10%. Wah, kalau buffernya lebih gimana tuh kalau misal terjadi lebih misal waktu di sana? Ya, Diterusin belanja apa udah stop? enggak sih, kalau gue tipenya stop deh gitu. Karena budget gue memang terbatas ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak on budget, ya gue nggak berani. Tapi kalau misalnya masih masuk, oke, gas. Mantap ceritanya. Oke, yang terakhir nih, tolong kasih tips dong gimana sih mengelola keuangan lu untuk sampai ke tahap bisa jalan-jalan ke Jepang dengan menabung konsisten 1 juta sebulan gitu-gitu. Ada tips praktisnya nggak sih dari lu? Tips praktisnya apa ya? Kayaknya sih nggak jauh-jauh dari obrolan yang podcast kemarin ya sama Ciahui. Jadi harus nyatet. Karena dengan nyatet, kita tahu kita butuhnya berapa. Biasanya pengeluaran itu berapa aja untuk kantong-kantong yang wajib. Misalnya kayak makan, tempat tinggal, transport. Jadi kalau misalnya kita perlu nabung, kita udah tahu kita sanggup nabungnya berapa. Gitu. Nih terakhir nih. Kebiasaan penting apa sih yang harus dipunya teman-teman kalau mau jalan-jalan? Kalau mau jalan-jalan, tentuin dulu tujuannya kemana. Jadi kita tahu butuh budgetnya berapa. Atau kalau misalnya teman-teman terpakunya sama budget, tanya aja AI. AI, gue punya budget segini, mau spend berapa hari? Enaknya ke negara mana? Gitu. Oh, kalau misalnya nih, kalau misalnya kan itu kan dengan budget tuh. Kalau misalnya tidak bisa kita capai ini misalnya dalam waktu pengumpulan budget, kan kadang-kadang ada orang yang spend gitu. Apakah kita tetap harus bisa memaksakan pergi?
Kadang-kadang kan banyak tuh sekarang channel-channel pinjaman atau Aduh. letter-letter itu. No, 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 no. Say no to pay later kalau aku ya. Karena kalau kitanya nggak sanggup atau nggak punya budgetnya, jadi kelimpungan bayarnya. Jadi mending tunda dulu aja perginya sampai uangnya terkumpul gitu. Mantap ceritanya nih. Thank you buat sharingnya. Thank you. Gitu teman-teman, caranya spending nyaman, saving aman. Dadah.